aritmatika serta barisan dan deret geometri. Pengertian barisan bilangan, perhatikan barisan berikut. 1, 3, 5, 7 memiliki 4 suku. Suku pertama disimbolkan dengan U1, suku kedua disimbolkan dengan U2, suku ketiga disimbolkan dengan U3, suku keempat disimbolkan dengan suku U4. Ini bukan adalah suku ke N, disimbolkan dengan UN. Poin B, barisan 2, 4, 6, 8, 10 memiliki 5 suku. Suku pertama U1 hingga suku kelima U5. Simbol suku ke N dituliskan adalah UN. Begitu juga seterusnya. 3, 6, 9, 12, 15. Banyak suku tak hingga. Apa? Karena ini ada titik-titik, artinya masih berlanjut. Beberapa contoh aturan barisan bilangan. Barisan dengan aturan ditambah. Barisan bertingkat 1. 1, 3, 5, 7, 9. Ini pada tingkat 1 bertambah 2, ini juga bertambah 2, ini bertambah 2, ini bertambah 2. Polanya adalah tetap, yakni bertambah 2. Barisan yang bertingkat 2. Perhatikan barisan 0, 1, 3, 6, 10. Tingkat pertama bertambah 1, berikutnya bertambah 2, berikutnya bertambah 3, berikutnya bertambah 4. Dia mengalami kenaikan setiap suku berikutnya. Pada tingkat kedua bertambah 1, bertambah 1, bertambah 1. Barisan bertingkat 3. Barisan 0, 1, 3, 8, 18, 35. Awal tingkat 1 bertambah 1, kemudian bertambah 2, naik bertambah 5, bertambah 10, bertambah 17. Pada tingkat 2 bertambah 1, bertambah 3, bertambah 5, bertambah 7. Nah, pada tingkat ketiga baru polanya sama, bertambah 2, bertambah 2, bertambah 2. Ini namanya barisan bilangan bertingkat 3. Barisan dengan aturan dikali. Contoh, barisan 3, 6, 12, 24. 6 diperoleh dengan 3 kali 2. 12 diperoleh dengan mengalikan 6 kali 2. Begitu juga barisan suku 24, suku keempat diperoleh dengan mengalikan 12 kalikan 2. Barisan dengan aturan dipangkatkan. Contoh, 1, 8, 27, 64, dan seterusnya. 1 adalah 1 pangkat 3, 8, 2 pangkat 3, 27, 3 pangkat 3, 64, 4 pangkat 3, dan seterusnya. Barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci adalah barisan yang diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Contoh, misalnya baris 2 suku pertama adalah 1 dan 1. Maka suku berikutnya adalah menjumlahkan 1 tambah 1 diperoleh 2. Suku berikutnya adalah menjumlahkan lagi 2 suku sebelumnya. 1 ditambah 2, 3. Suku selanjutnya menjumlahkan lagi suku di depannya. 2 ditambah 3, 5. Berikutnya juga menambahkan 3 tambah 5, 8. Berikutnya 5 ditambah 8, 13. Berikutnya 8 ditambah 13, 21. Jadi aturannya selalu menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Rumus suku ke N suatu barisan bilangan prinsipnya adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku ke-2, bilangan 3 dengan suku ke-3, dan seterusnya. Contoh, barisan bilangan 24, 8, 16. Suku pertama 2 sama dengan 2 dipangkat 1. Suku kedua 4 diperoleh dari 2 dipangkatkan 2. Suku ketiga 8 diperoleh dari 2 pangkat 3. Suku keempat 16 sama dengan 2 pangkat 4 dan seterusnya. Sehingga diperolehlah rumus bahwa suku ke N sama dengan 2 dipangkatkan N. Jadi ketika ditanya suku ke 100 maka sama dengan 2 dipangkatkan 100. Oke, selanjutnya kita akan membahas barisan dan deret aritmatika. Aritmatika barisan yang
memiliki pola beda sama. Contoh, U1 1, U2 8, U3-nya 15, suku keempat atau U4 22, suku kelima 29. Ini polanya bertambah 7, bertambah 7, bertambah 7, bertambah 7. Bedanya konstan, yakni tetap bertambah 7. Barisan kedua, contoh 30, 24, 18, 12, 2. Ini barisan aritmatika turun. Kenapa? Karena bedanya negatif atau semakin ke kanan maka dia semakin kecil. 34, 30 ke 24 berkurang 10. Kita ulang, barisan kedua 30, 24, 18, 12, 6. Ini pola barisan aritmatika turun karena bedanya bernilai negatif. Dari 30 ke 24 kurangi 6, dari 24 ke 18 kurang 6, 18 ke 12 kurang 6, 12 ke 6 kurang 6. Dari kedua contoh tersebut jelas kedua suku yang berurutan memiliki beda yang sama. Barisan pertama memiliki bedanya 7, sedangkan barisan yang kedua memiliki bedanya negatif 6. Yang perlu dipahami rumus-rumus pada barisan aritmatika adalah mencari rumus untuk suku ke n atau disimbolkan dengan UN adalah sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan B. A adalah suku pertama, N banyaknya suku, B adalah beda. Mencari beda adalah suku ke N dikurangi UN kurang 1. Atau bisa dituliskan U2 dikurangi U1 atau sama dengan U3 dikurangi U2 atau sama dengan U4 dikurangi U3. Bedanya adalah selisih dua suku berurutan. Untuk mencari nilai suku tengah adalah 1/2 dikalikan dari jumlah suku awal ditambah suku ke N. Atau UT sama dengan 1/2 dikalikan dengan U1 ditambah UN. Kurung. Deret aritmatika jika U1, U2, U3, dan seterusnya UN hingga UN membentuk barisan aritmatika, maka bentuk penjumlahan dari barisan tersebut disebut dengan deret aritmatika. U1 ditambah U2 tambah U3 hingga tambah UN itu disebut dengan deret aritmatika atau penjumlahan barisan aritmatika. Dirumuskan Sn sama dengan N/2 dalam kurung A ditambah UN atau Sn sama dengan N/2 buka kurung 2A ditambah buka kurung kembali N kurang 1 tutup kurung dikalikan B tutup kurung. Sn adalah jumlah N suku pertama, N adalah banyak suku, A suku awal, UN adalah suku ke N. Setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama Dina menyimpan 500, minggu kedua 700, minggu ketiga 900, minggu keempat 1100, begitu seterusnya. Setiap minggu bertambah 200. Tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Ya. Artinya sama dengan mencari suku ke-20. Poin B, tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Kita coba bahas penjelasannya. Kita jawab dulu yang A. Dengan demikian diperoleh U1 atau U1 itu sama dengan A diperoleh diketahui sama dengan 500 rupiah. Bedanya sudah disampaikan. Nah, yang ditanya adalah begitu besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Oke, minggu pertama kita namakan U1, minggu kedua kita namakan U2 dan seterusnya, berarti minggu ke-20 kita sebut dengan U20. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1
dikalikan B. Jadi kalau mencari U20 sama dengan A-nya diberitahu 500 tambah N-nya 20 kurang 1 dikalikan dengan bedanya 200 perak. Nanti diperoleh 500 tambah 19 kali 200. Hasilnya nanti adalah 19 kali 2, 38, berarti 3.800 ditambah 500, nanti hasil akhirnya diperoleh 4.300. Oke. Itu jadi besar uang Dina yang disimpan Dina pada minggu ke-20 adalah sebesar 4.300. Untuk yang B, berarti jumlah uang Dina setelah 36 minggu. Berarti sama saja dengan mencari S36. Kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 buka kurung 2A tambah N dikurangi 1 dikalikan dengan beda. Lalu kita ganti N-nya dengan 36. Berarti S36 sama dengan 36 per 2 buka kurung 2. A-nya adalah 500 tutup kurung ditambah. Ini langsung saja 36 dikurangi 1 kita hitung berarti 35. Bedanya 200. Jadi sehingga diperoleh 36 dibagi 2, 18. 2 kali 500, 1000. Tambah 35 kali 200, 7.000. Sehingga diperolehlah 18 dikali 1000 tambah 7.000, 8.000. Diperoleh hasil akhirnya adalah 144.000. Oke, ketemu jawabannya. Jadi jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu adalah